Assalamualaikum teman-teman, saya Sulistiawati, bagian dari Aku Netizen Unggul. Aku harap teman-teman tidak skip ya video ini, karena kamu harus tahu. Halo, Assalamualaikum teman-teman, saya Sulistiawati, bagian dari Aku Netizen Unggul. Aku harap teman-teman tidak skip ya video ini, karena kamu harus tahu. Mungkin ini tabu, tapi ini perlu kita bahas sebagai bahan edukasi. Emang materinya apa sih? Yuk simak. Layu sebelum berkembang akibat adiksi pornografi. Saya yakin teman-teman pasti sudah tahu arti secara umum dari pornografi. Yuk kita bahas lagi. Adiksi merupakan suatu kondisi ketergantungan fisik dan mental terhadap hal-hal tertentu yang menimbulkan perubahan perilaku bagi orang yang mengalaminya. Pornografi adalah konten negatif untuk membangkitkan imajinasi seksual dan mengeksploitasi hasrat seksual dalam bentuk visual maupun non-visual. Konten pornografi ini didapat melalui media sosial, situs internet, film, iklan, dan lain-lainnya. Kita sebagai generasi bangsa sangat perlu untuk menghindari dan mengatasi isu pornografi di sekitar anak. Peran orang tua lah yang paling penting untuk mencegah anak teradiksi dari pornografi. Ada beberapa hal penting yang harus teman-teman ketahui. 1. Jejak digital. Foto, video, apapun itu yang sudah beredar di internet akan ada dan akan terus dapat diakses kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Maka, jangan pernah teman-teman tampil dengan busana minim atau bahkan tanpa busana di depan kamera. 2. Hindari awal yang bisa disesali. Lalu kenapa sih remaja dapat terjerumus dan teradiksi dari pornografi? Ada beberapa faktor teman-teman. Tentunya ada faktor internal dari dalam diri kita seperti rasa jenuh, stres, bosan, dan lain-lainnya. Lalu ada faktor eksternal, faktor dari luar diri kita. Seperti kita sedang kesepian, di rumah hanya kita seorang, kurangnya pengawasan dari orang tua. Dan ada beberapa tanda remaja yang teradiksi oleh pornografi. Secara fisik dapat kita lihat. Ada 8. Yuk kita simak. 1. Malas, enggan belajar dan bergaul. 2. Kotor, enggan mandi. 3. Lesu, tak punya semangat dan tampak tidak sehat. 4. Senang menyendiri terutama di kamarnya. Oh ya teman-teman, sebelum kita lanjut ke nomor 5, aku bakal kasih video cuplikan interview terakhir dari seorang pembunuh berantai sadis akibat pornografi. So, teman-teman jangan skip dulu ya, supaya ilmu yang aku dapetin kalian dapetin juga. Lanjut. 5. Enggan lepas dari gadgetnya. 6. Sulit tidur atau insomnia nantinya. 7. Kegiatan rutin mulai dilupakan, seperti beribadah, makan bersama keluarga, membantu orang tua, belajar, dan lain-lainnya. Karena terlalu asik dengan dunia fana, untuk mencapai kepuasan semakin dikejar semakin tidak ada. Lalu yang ke-8, kurang peka pada dunia sekitar dan dunia nyata. Teman-teman, pornografi ini kan sesuatu yang dilarang oleh agama dan juga melanggar norma kesusilaan masyarakat. Tentunya hal yang dilarang ini akan memberikan mudarat kepada diri kita atau bahkan orang lain. Tentunya ini akan memberikan dampak buruk pada diri kita, baik segi kesehatan, psikis, dan lain-lainnya. Nah,
ada 3 dampak atau lebih yang akan terjadi pada remaja yang teradiksi pornografi. 1. Kerusakan fungsi otak pada anak, yaitu jaringan otak akan mengkerut. Bagian prefrontal cortex, yang mana ini adalah salah satu aset manusia yang hanya ada pada manusia yang benar-benar harus kita jaga. Apalagi otak anak ini masih dalam proses perkembangan. Lalu, kerusakan otak akibat pornografi lebih fatal. Perbandingan kerusakan bagian otak akibat pornografi dengan narkoba adalah 5:3. Artinya, terdapat 5 bagian otak yang rusak akibat pornografi dan terdapat 3 bagian otak yang rusak akibat narkoba. So please, teman-teman jangan pernah dekatin itu semua. Jauhi itu semua larangan. Oke teman-teman, sekarang kita bahas tips mencegah pornografi bagi anak atau untuk teman kita atau bahkan untuk diri kita sendiri. Yaudah, yuk kita langsung simak. 1. Lakukan hal yang bermanfaat di dunia nyata. 2. Batasi diri untuk menggunakan internet. Dan ketika kalian akan menggunakan internet, kalian harus mempunyai tujuannya terlebih dahulu. 3. Terbuka pada orang tua dengan menceritakan apa yang kamu ketemui di internet. 4. Mengizinkan orang tua kamu untuk mendampingi ketika berada di dunia internet. 5. Memilih pergaulan dan teman yang baik. 6. Katakanlah tidak atau tolaklah jika diajak teman pada sesuatu yang vulgar. 7. Meningkatkan pengetahuan dan yang paling penting bersandarlah pada agamamu. Nah, untuk teman-teman, bila kamu menemukan konten pornografi anak, janganlah sungkan untuk melaporkannya pada lembaga yang tepat, seperti Kementerian Kominfo, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, lalu reportlah pada pihak media sosial. Teman-teman, ada kata-kata indah nih dari webinar kemarin, yaitu jalani hari-harimu tanpa pornografi. Pornografi tidak akan berhenti selama kamu belum berhenti mengaksesnya. Jangan coba-coba. Bila kamu penggemar pornografi, berhentilah sekarang juga. Berbicaralah kepada orang tua, guru, atau orang dewasa yang terpercaya, dan mintalah mereka mendampingi dan membantumu. Semangat! Kita memang perlu untuk menguasai teknologi, namun kita jangan sampai dikuasai oleh teknologi. Katakan tidak pada pornografi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.